Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ramdan Hidayat. Nama saya Raka Sanjaya. Saya Alim Safarezi. Kami akan menjelaskan tentang keamanan cloud computing yang dimana materi minggu ke-13. Keamanan cloud computing. Keamanan dalam cloud computing merupakan aspek kritis yang melindungi data, aplikasi, dan infrastruktur dari berbagai ancaman seperti peretasan hacking yang dimana penyerang mengeksploitasi kerentanan sistem untuk mengakses data sensitif, yaitu contohnya kebocoran data pelanggan Equifax pada 2017 yang dimana kebocoran data ini disebabkan oleh kesalahan konfigurasi seperti AWS3, S3 bucket atau serangan insider. Selain itu ada serangan DDoS yang dapat melumpuhkan layanan cloud dengan membanjiri server dengan lintas palsu. Uh, untuk memitigasi yaitu adalah enkripsi data yang menjadi solusi utama yang dimana data dienkripsi baik saat transit menggunakan protokol TLS atau SSL. Lalu enkripsi memastikan bahwa jika data diretas, informasi tetap tidak terbaca tanpa kunci dekripsinya, atau biasa dalam penerapan multifaktor autentikasi atau MFA. Lalu keamanan jaringan juga diperkuat dengan firewall dan web application firewall atau WAF yang memfilter lalu lintas berbahaya seperti SQL injection atau cross-site scripting. Solusi seperti network security atau NSG di Azure atau security groups di AWS memungkinkan pembuatan aturan untuk mengontrol inbound atau outbound. Di tingkat regulasi kebutuhan terhadap standar ISO 27001 bahwa hal ini menjadi wajib yang dimana mencakup kebijakan manajemen risiko yang sementara GDPR haruskan persetujuan pengguna sebelum pengumpulan data, denda hingga 4 proses pendapatan global jika terjadi pelanggaran. Contohnya implementasi adalah penggunaan data masking dan audit trail untuk memantau akses data. Lalu ada penyimpanan basis data cloud yang dimana penyimpanan basis data cloud merupakan salah satu layanan inti dalam komputasi awan atau cloud computing yang memungkinkan organisasi menyimpan, mengelola, dan mengakses data secara fleksibel dan efisien. Yang dimana di sini ada dua, yang dimana adalah basis data relasional atau SQL layanan seperti Amazon, RDS, Google Cloud, SQL, dan Azure yang menawarkan pengolahan basis data tradisional berbasis tabel dengan dukungan untuk MySQL, PostgreSQL, dan SQL Server. Lalu ada basis data non-relasional, layanan seperti Firestore, MongoDB, Atlas, dan Amazon DynamoDB menyediakan penyimpanan fleksibel berbasis dokumen, kolom, atau key value. NoSQL ideal untuk skenario dengan data semi-struktur atau tidak terstruktur seperti aplikasi IoT, analitik objek data, atau konten dinamis di media sosial. Lalu selanjutnya ada skema penyimpanan relasional versus non-relasional. Basis data relasional menggunakan skema tetap dengan tabel, baris, dan kolom yang terdefinisi dengan baik, serta mendukung operasi join untuk query kompleks. Sebaliknya, basis data non-relasional bersifat skema-less, memungkinkan penyimpanan data dalam format JSON atau BSON tanpa struktur kaku. Contoh, aplikasi e-commerce mungkin menggunakan SQL untuk transaksi pelanggan, tetapi NoSQL untuk menyimpan riwayat pencarian atau preferensi pengguna yang berubah-ubah. Skalabilitas dan replikasi otomatis. Salah satu keunggulan penyimpanan cloud adalah kemampuannya untuk menskalakan secara otomatis sesuai beban kerja. Basis data relasional biasanya melakukan scaling vertikal, menambah CPU atau RAM, sementara NoSQL mendukung scaling horizontal dengan distribusi data di banyak server atau sharding. Layanan cloud juga menyediakan replikasi otomatis untuk meningkatkan ketersediaan dan ketahanan data. Misalkan Google Cloud Spanner mereplikasi data di beberapa zona secara global untuk memastikan konsistensi dan latensi rendah. Lalu ada backup dan pemulihan otomatis. Penyimpanan cloud menawarkan solusi backup terjadwal dan pemulihan bencana yang terintegrasi. Fitur seperti Snapshot Amazon RDS atau Point in Time Recovery di Azure SQL Database memungkinkan pengembalian data keadaan tertentu jika terjadi kesalahan atau serangan ransomware. Pemulihan data dapat dilakukan dalam hitungan menit, mengurangi downtime dan signifikan. Lalu akses global dan latensinya rendah. Dengan infrastruktur cloud yang tersebar di berbagai region, penyimpanan berbasis data cloud memungkinkan akses data dengan latensi minimal dari lokasi manapun.
CDN atau Content Delivery Network dan Edge Computing dapat digunakan untuk menyimpan salinan data di lokasi geografis terdekat dengan pengguna. Contoh aplikasi global seperti Spotify menggunakan basis data cloud untuk menyimpan preferensi pengguna dan menyajikan dengan cepat terlepas dari lokasi pengguna. Lalu komputasi serverless di sini adalah definisinya dulu. Serverless di sini adalah serverless computing adalah model komputasi cloud di mana pengembang menjalankan kode tanpa perlu mengelola atau memikirkan infrastruktur server. Meskipun istilah serverless sebenarnya tetap menggunakan server, tetapi pengolahan infrastruktur dapat dilakukan sepenuhnya oleh penyedia layanan cloud. Contoh layanan serverless yaitu ada AWS Lambda, menjalankan fungsi secara otomatis sebagai respons terhadap event, misalkan permintaan HTTP, update database, atau upload file. Lalu Google Cloud Functions menyediakan eksekusi fungsi berbasis event dari layanan Google Cloud atau HTTP Triggers. Lalu di sini ada Azure Functions, alternatif dari Microsoft Azure dengan integrasi dalam terhadap layanan Microsoft lainnya. Semua layanan ini mendukung banyak bahasa pemrograman seperti Python, Node.js, Java, Golang, dan lainnya. Jadi fokus pada kode bukan infrastruktur. Jadi salah satu keunggulan utama dari komputasi serverless adalah memungkinkan pengembang untuk fokus pada penulisan kode tanpa harus mengatur infrastruktur di baliknya. Jadi pengembangnya tidak lagi perlu memikirkan pengaturan kapasitas server, load balancing, patch keamanan sistem operasi, atau melakukan scaling secara manual. Tentu komputasi server mendukung skabilitas otomatis. Jadi fungsi yang dijalankan akan menyesuaikan kapasitasnya secara dinamis berdasarkan jumlah permintaan yang masuk. Misalnya jika 1000 pengguna mengakses aplikasi dalam waktu bersamaan, sistem akan menjalankan fungsi secara paralel untuk melayani semua permintaan tersebut tanpa hambatan. Ketika beban menurun, instan yang tidak lagi diperlukan akan dihentikan secara otomatis sehingga penggunaan sumber daya menjadi efisien. Dengan demikian pengembang tidak perlu lagi mengatur auto scaling group atau menggunakan penyesuaian kapasitas secara manual. Model pembayaran serverless secara sangat efisien. Penggunaan hanya dikenakan biaya saat fungsi benar-benar dieksekusi, bukan berdasarkan waktu uptime server. Hal ini membuat serverless ideal untuk aplikasi yang memiliki beban kerja tidak menentu, cepat berubah, atau bersifat event-driven. Di Big Data Analytics dalam cloud, jadi Big Data Analytics dalam berbasis cloud telah merevolusi secara organisasi mengolah, menyimpan, dan mengekstrak wawasan dari data dalam skala masif. Dengan layanan cloud, perusahaan dapat mengatasi tantangan volume, kecepatan, dan variasi dalam data tanpa perlu berinvestasi besar dalam infrastruktur fisik. Layanan Big Data Cloud jadi ada AWS EMR, Elastic MapReduce. Jadi layanan yang memproses data dalam jumlah besar menggunakan Hadoop, Spark, dan Presto. Cocok untuk analisis skala besar dan machine learning. Jadi contohnya ada EMR, menganalisis perilaku pengguna e-commerce dengan spek MLIB. Kedua, Google BigQuery, layanan data warehouse serverless yang sangat cepat untuk melakukan query SQL terhadap database besar, dataset besar, terintegrasi baik dengan Google Data Studio, Looker, dan lainnya. Jadi contohnya startup fintech menganalisis transaksi 1 miliar baris dengan biaya $5 per query. Ada Azure Synapse Analytics, jadi menyediakan integrasi antara data warehousing dan big data analytics serta mendukung analitik real time dengan SQL, Spark, dan Power BI. Jadi ada analitik real time dan batch. Analitik real time ini memungkinkan pengolahan dan analisis data saat data diterima, streaming, misalnya deteksi penipuan transaksi keuangan, pemantauan lalu lintas atau sensor IoT, respon instan terhadap pelaku pengguna di aplikasi. Yang kedua, analitik batch, data dikumpulkan terlebih dahulu lalu diproses dalam waktu tertentu secara berkala, cocok untuk laporan harian atau bulanan, analisis performa penjualan mingguan, dan tren pengguna historis. Ada visualisasi dan integrasi BI tools. Jadi cloud ini juga mendukung integrasi dengan berbagai tools business intelligence BI seperti Tableau, Power BI, atau Looker, sehingga data yang telah diolah dapat divisualisasikan dalam bentuk grafik. Jadi
Jadi contohnya perusahaan retail menggunakan Power BI plus Azure Synapse untuk memprediksi stok berdasarkan tren sosial media. Oke, lalu ada integrasi dan interoperabilitas cloud. Tantangan integrasi antar platform yang dimana vendor login, yang dimana ketergantungan pada yang spesifik satu provider. Yang kedua, ada perbedaan protokol, masing-masing cloud provider memiliki API dan format data berbeda. Lalu ada masalah latensi, yang dimana integrasi antar region atau hybrid cloud bisa menimbulkan delay. Yang dimana contoh nyatanya perusahaan retail menggabungkan Shopify Cloud dengan sistem ERP on-premise tetapi mulai error karena perbedaan data format. API dan middleware sebagai solusi. API atau Application Programming Interface. API memungkinkan aplikasi berbeda untuk berkomunikasi satu sama lain secara struktur. Contoh API RESTful yang digunakan untuk pertukaran data antara aplikasi, cloud, dan sistem internal. Middleware, yang kedua adalah middleware, perangkat lunak antara yang menjembatani antara sistem yang berbeda. Contoh message broker seperti Kafka atau RabbitMQ, dan integrator cloud seperti Muleshop, Dell, Bumi. API dan middleware membantu mengatasi perbedaan teknologi dan format data. Lalu standar terbuka dan protokol umum untuk menjamin interoperabilitas digunakan standar terbuka dan protokol yang umum dipakai yang dimana REST yang dimana Representational State Transfer, protokol komunikasi berbasis HTTP yang ringan dan banyak digunakan. Ada JSON atau JavaScript Object Notation, format pertukaran data ringan dan mudah dibaca. Lalu ada XML yang dimana digunakan untuk pertukaran data yang lebih kompleks. Contoh implementasi aplikasi kesehatan menggunakan FHIR standar JSON atau XML untuk integrasi data pasien antara rumah sakit dan cloud. Lalu di sini ada integrasi sistem lama atau legacy cloud. Banyak organisasi masih menggunakan sistem lama atau on-premise yang tidak dirancang untuk terhubung langsung ke cloud. Solusinya yaitu membuat gateway API untuk membatasi sistem menjembatani sistem lama ke layanan cloud, lalu menggunakan cloud migration tools untuk secara bertahap memindahkan beban kerja dan data, lalu ada menyimpan sebagai sistem di lokal dan sisanya di cloud hybrid, yang dimana contoh kasusnya Bank Nasional memigrasi database core banking dari IBM ke Google Cloud Spanner dengan downtime kurang lebih dari 1 jam. Ada hybrid multi-cloud compatibility. Lalu hybrid cloud multi-cloud adalah dua strategi integrasi cloud yang berbeda tetapi sering digunakan bersamaan untuk mencapai fleksibilitas maksimal. Yang pertama adalah hybrid cloud, menggabungkan infrastruktur cloud publik, contohnya AWS Azure, dengan infrastruktur private data center on-premise atau private cloud. Contoh penyimpanan data pelanggan sensitif di private cloud, sementara aplikasi web hosting di AWS. Multi-cloud menggunakan beberapa layanan cloud publik sekaligus dari vendor, berbeda dengan Google Cloud untuk AI plus AWS untuk komputasi. Contoh perusahaan menggunakan Azure Synapse untuk analitik dan Amazon S3 untuk penyimpanan. Lalu studi kasus nyata di sini ada Rahasia menggunakan Azure API Management untuk menghubungkan sistem booking lama dengan Azure Analytics. Hasilnya waktu pemrosesan data berkurang 70%. Lalu ada NASA di sini integrasi data sensitif, integrasi data satelit, legacy dengan AWS S3 plus Lambda untuk analisis real time. Thank you. Terima kasih. Mohon maaf dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.